Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Suhdi Pihak MPhil yang kami banggakan dan kami hormati, kepada pimpinan daerah Muhammadiyah beserta jajaran yang kami hormati, kepada pimpinan daerah Aisyah beserta jajaran yang kami hormati, dan hadirin sekalian Bapak Ibu pengajian Fajar Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puja-puji kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada pagi hari ini Allah telah mentakdirkan kita sekalian untuk berkumpul dan bermuajah di setempat dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Semoga perjalanan kita dalam thalabul ini, thalabul mencari ilmu ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau satu-satunya Nabi akhir zaman, Nabi membawa syariat Islam yang akan kita ikuti hingga yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami akan sampaikan susunan acara pada kegiatan pengajian Fajar Mubarak di pagi hari. Acara yang pertama adalah pembukaan yang akan dilanjutkan, yaitu pengajian inti Fajar Mubarak pada pagi hari ini dengan tema amalan-amalan di bulan Ramadan. Sedang yang berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan kemudian ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama nanti adalah launching buku tokoh Muhammadiyah seperti ini, yaitu mengenang para pejuang persyarikatan Muhammadiyah di bumi Anjuk Ladang, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Banggi. Kemudian ada juga pengajian keliling sekap Nganjuk yang ada di PCM Batian Prowo. Insyaallah kita laksanakan pada tanggal 18 Februari 2024 oleh Ustadz Dr. Haji Sukadiono MM, Ketua BM Jawa Timur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai acara kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ada beberapa hal dalam bulan Ramadan yang bisa kita lakukan, dan ada beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini marilah kita dengarkan bersama kajian Fajar Mubarak dengan tema amalan-amalan di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ahmad Zudi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallah. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, para kiai, para ustadz, lim ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, Bapak Ibu semuanya, semoga senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini, pertama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini untuk bisa bersilaturahim, bisa bersilaturahim, bertatap muka, berwajah, dan yang penting lagi untuk bersama-sama mengaji. Apalagi dalam waktu tidak lama lagi bulan suci Ramadan akan tiba, maka kita mari mempersegar ingatan kita agar pada saatnya ketika Ramadan sudah tiba, kita sudah bisa mengamalkan ibadah-ibadah, amal-amal yang ada di Ramadan itu dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sekitar 7 amalan penting yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. 7 itu yang pertama adalah berpuasa, asyam atau as-shaum. Yang kedua, qiyam Ramadan. Orang suka menyebutnya sholat at-tarawih. Yang ketiga, tadarus Al-Quran. Yang keempat, bersedekah secara umum. Kemudian yang kelima, i'tikaf dan menyambut Lailatul Qadar. Yang keenam, umrah. Dan yang ketujuh, zakatul fitri. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya menyampaikan satu persatu dari 7 hal tadi. Tujuannya untuk mengingatkan kembali agar kita siap lahir batin untuk bisa melakukan yang 7 tadi, jika kita mampu. Yang pertama, berpuasa.
ada teman kita yang mengingatkan, mbok yo aja nyebut puasa, asyam atau asaum, ya baik juga. Tapi walaupun kita mengatakan puasa, maksudnya adalah asyam. Memang beda sebenarnya antara puasa dengan asyam itu beda. Tapi pada masa itu belum ada bahasa yang bisa mewakili asyam itu, kecuali puasa saja. Di antara makna puasa itu pun macam-macam, jadi kawan menjelaskan. Ada yang mengatakan dari kata puso, kosong. Jadi kan ada padi, kemudian kosong, nggak ada isinya. Apa namanya itu? Ya, semacam itu puso. Nah, puasa adalah mengosongkan perut, kan gitu. Diambil dari kata gitu. Nah, bedanya adalah kalau kita asyam memang mengosongkan perut, tapi ada batasan waktu yang jelas. Dimulai dari subuh sampai maghrib. Itu yang paling jelas, yang paling mudah untuk kita. Begitu azan subuh, udah nggak boleh lagi makan minum. Begitu azan maghrib, udah boleh makan minum lagi. Bapak Ibu saya hormati, kita berpuasa nanti itu secara hukum wajib, sehingga tidak boleh satupun di antara kita yang tidak puasa, tidak boleh. Semuanya wajib ain, setiap orang berkewajiban. Ya nanti ada kecualinya, kecuali yang udzur. Supaya orang suka menjalani ibadah puasa, Nabi memberikan motivasi-motivasi, dorongan-dorongan. Nah, diantaranya yang sangat terkenal adalah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang mungkin kita umumnya sudah hafal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mau puasa Ramadan, siam Ramadan, nah ada keterangan di situ, imanan, karena iman. Wahtisaban itu di antara maknanya adalah yang umum, ya semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Ada juga, ini mungkin agak pemaknaan ini bisa benar bisa salah. Wahtisaban dari kata hisab, ya, sehingga artinya benang dengan penuh perhitungan. Jadi ketika puasa itu tidak sekedar puasa, tapi benar-benar diperhitungkan, benar-benar diperhatikan. Yang apa sih sebenarnya betul-betul diperhatikan. Nah, yang seperti itu baru ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dijamin akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kan motivasi. Nabi langsung yang menyampaikan. Jadi kalau mau puasa dengan penuh kesadaran, menyadari ini adalah perintah dari Allah, kemudian dilakukan dengan baik, dengan bersungguh-sungguh, puasa yang benar, ingin mendapatkan ridha Allah, maka jaminannya adalah dosa-dosanya diampuni seluruhnya. Ma taqaddama min dhanbi. Nah, sekarang mari kita mempersegar kembali ingatan kita. Bagaimana puasa yang bagus itu? Mumpung saya suwe ya.
Para jamaah, puasa yang bagus itu ya diantaranya pada saat malam hari kita berniat. Nah, niat puasa ini kalau bahas fikih, ulama bermacam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan niat puasa itu setiap malam. Hari pertama niat puasa hari pertama, hari kedua niat puasa hari kedua. Setiap malam niat. Nah, ada pendapat mungkin kita suka dan banyak suka. Jadi niat puasa Ramadan itu cukup hari pertama saja. Nanti kan tanggal 11 Ramadan, 11 apa? Maret. Berarti 10 malam. Nah, 10 malam berniat puasa di bulan Ramadan. Selesai. Niat puasa di bulan Ramadan. Buh 29, buh 30 pokoknya sebulan Ramadan. Dan itu dibenarkan. Muhammadiyah juga membenarkan. Nah, Rasulullah dulu mengatakan sebenarnya kalau ada orang kok bengi-bengi sekitar jam 2, jam 3 dini hari ya, kok makan sahur, sebenarnya hakikatnya orang itu sudah niat poso. Jadi, nah yang ngono lho, kemangan kan bopo nek gak niat poso. Ya, itu juga pandangan ulama. Artinya niat itu seperti itu. Jadi niat mungkin sebagian orang ada yang menuntun dengan diucapkan nawa itu soma ghodin besok kan. An adai bagi syarbadona hadisana lillahi ta'ala. Silahkan kalau mau begitu. Tapi Muhammadiyah tidak menganjurkan. Paham ya? Muhammadiyah tidak menganjurkan. Tetapi bagi yang mau, monggo silahkan. Karena ada orang ini gak ngono, gak iso. Bukan hanya tidak sahur, gak marun, gak iso. Jadi rasanya kok durung niat rasanya. Ya kita harus menghormati kalau ada orang yang seperti itu. Karena seluruh ulama sepakat an-niyah fil qalb. Inti niat itu ada di hati. Nah, betapa pentingnya sahur ini, Nabi sampai memberikan motivasi lagi khusus. Tasahharu fa inna bis sahur barakah. Bersahurlah kalian. Makan sahurlah kalian. Karena dengan makan sahur itu akan banyak berkah yang akan dirasakan oleh orang yang akan berpuasa besok. Nah, ini jadi Islam itu juga banyak yang menggembirakan kayak begitu, motivasi supaya kita bersemangat dalam beribadah. Hanya saja para jamaah, ini kesalahan yang boleh dibilang salah kaprah. Kata-kata sahur itu diartikan makan. Salah kaprah. Wis sahur ta? Artinya apa? Wis mangan ta? Tidak sepenuhnya salah, tapi nggak sempurna. Sahur itu waktu, seperti asar, seperti subuh, seperti duha, waktu. Yaitu sepertiga malam terakhir itu namanya waktu sahur. Akibat pemahaman yang tanda petik keliru tadi itu. Akhirnya ketika sahur hanya digunakan untuk makan. Padahal waktu sahur itu baik sekali untuk istighfar.
berzikir dan istighfar. Ada sejumlah ayat Quran, di antaranya wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu mereka minta ampun kepada Allah. Nah ini, jadi nanti kalau sahur jangan lupa istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang nambahin astagfirullahaladzim. Ya, silakan aja kalau mau nambahin. Di hadis Muslim itu memberi contoh itu. Dan istighfar itu lebih dari 10 macam redaksi yang bisa kita pakai. Ada yang subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Ada yang menggunakan kata-kata kaf, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaika, dan masih banyak lagi yang lain. Dan yang paling tinggi adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa antika mastata'tu, dan seterusnya. Agak kira-kira 6 atau 7 baris itu kalimat istighfar yang paling unggul. Kalau belum hafal nggak apa-apa baca. Jadi waktu kita suasana sahur itu sempatkan juga istighfar. Bagi yang belum bisa merasakan bahasa Arab dengan baik, nggak apa-apa bahasa Jawa. Duh Gusti Allah, kula nyuwun pangapunten. Atau bahasa Indonesia, ya Allah, mohon ampuni saya ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Monggo waktu sahur wabil ashari hum yastaghfirun. Ini tujuan saya supaya kita nggak melulu makan ketika sahur. Nah, selain itu kita diserang oleh acara televisi dengan acara guyon-guyon banyak itu kan ya. Guyon-guyon itu banyak sekali, komedi-komedi banyak sekali. Nah, ada yang bagus, misalnya kadang-kadang Pak Quraisy Shihab dengan tafsir Al-Misbah, ada juga jam-jam tertentu yang ditayangkan. Nah, silakanlah kalau menurut saya prediksi TV ini pada saat sahur itu. Gunakan makan sahur waktunya, kemudian sebagian untuk zikir dan istighfar tadi. Nah, begitu menjelang subuh, siap-siap ke masjid terdekat yang kita singgah. Kita bisa mengikuti jamaah sholat subuh, mengikuti apalagi mungkin ada kuliah subuh segala macam. Berikutnya adalah berpuasa mulai subuh sampai maghrib. Nah, sekarang berbuka. Berbuka ini juga begitu oleh Nabi, kita diberi motivasi-motivasi tertentu. Di antaranya bersegeralah berbuka. Jadi saat maghrib tiba, umumnya kita kan disuruh segera untuk persiapan sholat maghrib. Ini tidak. Nabi tidak menganjurkan sholat maghrib pada saat itu, tapi menganjurkan berbuka dulu baru sholat maghrib. Ini masalah keutamaan ya. Bukan kalau sholat maghrib kemudian salah itu enggak. Ya boleh saat ketika pas gak siap minuman, waktu sudah tiba, itu sholat bisa dilakukan, ya nggak apa-apa. Tetapi normalnya, utamanya begitu terdengar adzan maghrib, maka segera berbuka. Nah, berbuka sini boleh pakai kurma, ya kan? Zaman sekarang kurma nggak sulit, ya toh? Sudah mendunia kurma itu. Mungkin nggak ada buah yang se-viral kurma ini sekarang ini. Nah, coba di toko-toko kecil tuh Indomaret tuh siap kurma semua. Jadi tidak ada alasan untuk tidak siap memakan kurma itu. Minum dan sebagainya, silakanlah. Yang penting segera berbuka,
kemudian kita baru sholat maghrib dan seterusnya. Nah sekarang teknis ini untuk ngajari anak kita nanti. Kadang-kadang kita berbuka itu, apalagi kalau di Arab, apalagi kalau di tanah suci ya, pas umroh ya, buka puasa. Itu biasanya kan kita suruh kumpul, kemudian disiapkan hidangan. Nah etikanya diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, kalau mau mengambil makanan, ambillah dengan tangan kanan. Ya. Yang kedua, yang dekat dengan kita. Nah, yalika, yang ada di depan. Jangan yang jauh. Ini etika. Kalau yang jauh, izin. Nyuwun jauh Pak, saya ingin yang itu. Nah, boleh saja. Tapi jangan tiba-tiba langsung begini, pada depan ada. Itu etika. Nabi ngajari itu. Mimma yalika, yang ada di depanmu itu. Kemudian setelah mengambil, mengucap Bismillah. Bismillah. Bismillah itu bisa Bismillah gitu saja. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemahaman ulama. Memang perintahnya bacalah Bismillah gitu aja. Sambillah hadisnya. Jadi boleh Bismillah udah cukup. Nah kalau mau lengkapi silakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga tasbih. Nah bagaimana dengan doa-doa yang dalam itu? Allahumma laka sumtu wala rizkika aftartu, ditambah lagi dzabadzamahu, macam-macam itu ya. Dari hasil penelitian terhadap hadis-hadis yang ada itu, hampir semua hadis yang seperti itu tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Ada yang hasan. Nah yang hasan ini cocoknya logika kita menerima dibaca setelah selesai berbuka. Walaupun ada yang mengatakan boleh sebelumnya. Apa itu? Hadis Abu Dawud statusnya hasan. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa qabakal ajru insyaallah. Itu saja. Dari sekian banyak bacaan doa, zikir terkait buka puasa itu tadi, itu pun statusnya hasan. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa qabakal ajru insyaallah. Nah ini menggunakan logika yang lebih pas itu rasanya dibacanya setelah kita selesai makan minum. Bukan begitu, mari kita pahami artinya. Apa tadi? Dhahabat dhama'u, telah hilang rasa haus. Sudah minum apa belum? Dhahabat dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtalatul uruk, urat-urat telah basah. Wafabatal ajru, insyaallah pahala telah ditetapkan. Insyaallah. Nah, walaupun demikian masih ada ulama mengatakan ya tetap nggak apa-apa dibaca sebelum makan dan minum. Itu silakan pendapat itu. Yang jelas di hadis itu untuk memulai makan cukup Bismillah. Bismillah itu sudah mewakili. Bagaimana dengan doa yang diajar di TK-TK itu? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ternyata hadisnya dhaif. Jadi sudahlah kembali ke yang paling sederhana dan hampir pasti, sangat meyakinkan lah mungkin rasanya yang sahih. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru masalah buka puasa. Dan kemudian selesainya tadi membaca dzabadzama. Nah, namun demikian para jamaah, jangan sampai ceramah saya ini nanti dibawa ke tempatnya masing-masing untuk berdebat. Tidak usah. Tidak usah. Kasih kosong. Ngaji kamu sama debat, kasih tahu ibadah. Jangan. Jadi nanti kalau di masyarakat ada yang berpendapat
Ada dua perdebatan. Yang pertama, baca yang lain tadi, Allahumma laka sumtu. Ya. Yang jelas kami dari Muhammadiyah menganggap itu semua dhaif. Nah, sehingga tidak perlu dipakai. Tapi kalau ada yang masih mau, masa kita melarang? Kita bukan musyarrik, bukan pembuat hukum. Jadi kalau ada teman kita yang masih mau, ya mau nggak saja gitu loh maksudnya. Tapi kita memberitahu bahwa kita tidak melakukan itu karena status hukum hadis itu dhaif, bahkan ada yang sampai palsu mau. Nah, yang agak bagus atau hasan tadi itu dhahabad dhama'u wa talatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu yang dipakai. Nah, melihat artinya tadi itu dibaca ba'dal iftar. Itu kata Syekh Al-Barakfuri, bukan pemahaman saya. Syekh Al-Barakfuri mengatakan maksudnya adalah dibaca ba'dal iftar, setelah berbuka selesai. Bagaimana kalau ada yang baca sebelumnya? Ya sudah, silakan saja, itu pendapat sudah. Jadi pendapat-pendapat itu kita jangan alergi kalau ada perbedaan. Baik. Nah, sekarang kembali masalah puasa, masalah syam. Bagaimana puasa yang baik dan benar itu? Agak ke arah filsafat sedikit. Bapak Ibu saya hormati, sedikit rotok jeruk. Puasa itu ya, dari kata asyam artinya al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Menahan. Jadi kalau orang itu niat poso, kudunya niat menahan. Nomor satu. Yang pertama yang kita tahan, kita semua sudah melakukannya. Menahan diri dari makan, minum, dan seterusnya. Mulai subuh sampai maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita tahan adalah segala perbuatan yang mengandung maksiat. Segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, jangan lakukan. Tahan. Poson. Posonan apa poson? Tahan. Puasai. Misalnya apa? Ya, misalnya mencuri. Jelas. Poso-poso kok mencuri. Jangan. Kemudian berbicara dengan pembicaraan yang kotor, yang bisa melukai orang juga. Tahan. Tahan. Telinga juga tahan, artinya kendalikan. Jangan digunakan untuk mendengar hal-hal yang kira-kira bisa mempengaruhi kita menjadi tidak baik. Nah, kata Al-Ghazali, nah ini kalau sudah bicara masalah ke arah filsafat, agak sedikit tasawuf, Imam Al-Ghazali ini jagonya. Apa kata beliau? Wala tadhunnu, jangan dikira. Idza sumta, ketika kamu sedang puasa itu, an-nasaum wa tarkutam asyarab wal waqaf. Jangan dikira kalau puasa itu hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri saja, tidak cukup. Karena kita kan di situ, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Karena Nabi sudah mengingatkan, ini kata Ghazali dan kitab Ihya. Kamin so'imin laisa lahu min syamil jumatos. Berapa banyak orang yang puasa tapi gak oleh apa-apa. Yang dirasakan hanya pernah haus, pernah lapar. Lalu Ghazali mengatakan, bal tamamus syam, puasa yang sempurna,
Puasa yang baik itu adalah bikafil jawarih, menahan seluruh anggota badan, kulliha seluruhnya, amma yakrahullah ta'ala. Jadi menahan seluruh anggota tubuh kita ini dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Hal yang bagi bahkan harusnya antah fatul ain, menjaga mata, anin nador, dari melihat ilal makari, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Walisan, menjaga lidah, anin nutqi, dari bicara bimala yaknik, yang tidak ada gunanya. Wal udhun anil istima' ilana harmahullah, dan juga menahan telinga dari hal-hal yang diharamkan. Intinya para jamaah, jadi puasa itu bukan hanya menahan perut dari makan, haus, minum, hubungan suami istri, tapi juga menahan mata, hati-hati, jangan digunakan sembarangan, liar, melihat hal yang tidak baik. Telinga, jangan digunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak baik, dan juga jangan membiarkan lidah ini bicara kasar bicara. Wah, rada soro ya. Rada soro nek puasa ini carane. Begitulah puasa, tapi puasanya kama musuh. Sampai puasa seperti itu. Nah, kita yang kadang-kadang sering kepurcut itu ya lidah, marah-marah, ngerasani orang, gitu, berbicara hal yang bisa melukai orang, ini bisa merusak puasa. Dikatakan batalkan kesalahan, merusak puasa, ya merusak. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, kalau kita semua puasa itu kayak gitu ya. Secara syariatnya tadi loh, zahirnya kita sahur, ya kan, bukannya kayak tadi itu. Nah, ketika puasa lahir batin, gitu artinya kan, puasa lahir tadi tidak makan, puasa batin itu tadi mengendalikan diri, mata, telinga, dan juga lidah. Jangan sampai asal bicara. Para jamaah, dari sini mudah-mudahan kita bisa berlatih. Masih ada berapa lama ini ya? Sekarang tanggal 11, belum, berarti 1 bulan ya. 1 bulan lagi. Nah, setelah ini kita berlatih puasa di bulan Sya'ban itu. Puasa sunnah di bulan Sya'ban untuk melatih agar nanti ketika puasa Ramadan tidak merasa kaget. Makanya oleh Nabi kita itu dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, supaya kita begitu masuk Ramadan sudah nggak kaget lagi. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu yang udah biasa puasa Senin Kamis nggak ada masalah. Otomatis ketika Sya'ban, Senin Kamis akan kepakai semua. Baik para jamaah, itu amalan pertama yang sangat penting di bulan Ramadan nanti. Loh, kok hampir habis waktunya? Masih banyak. Masih banyak ya? Baik. Nah, ini yang intinya di puasa ini. Nah, sekarang yang kedua para jamaah, amalan apa yang penting? Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, atau kita suka menyebut sholat tarawih. Para jamaah, intinya sholat malam yang terakhir kemarin di tahun 2023 di Mekah itu ada 2 sholat. Jadi bagian pertama dan bagian akhir. Kalau dulu kan langsung 23, 20 dan 3. Yang kemarin itu 10 atau 8 dan 11.
Jadi witirnya nanti di bagian nanti yang kedua. Yang pertama yang mau witir silahkan, sehingga nanti kedua tidak ikut. Jadi mereka-mereka yang umroh itu ada yang ikut pertama saja, ada ikut yang kedua saja, ada yang dua-duanya ikut. Nah sekarang Qiyam Ramadan yang dicontohkan Nabi itu seperti apa? Sejauh yang dipahami oleh Tarjih Muhammadiyah. Secara umum 11 rakaat. Nah, 11 rakaat itu cara mengerjakannya bervariasi. Tidak hanya satu model. Nah, yang pertama adalah 4-4-3. Artinya 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, 3 rakaat sekali salam, sehingga 11 rakaat 3 kali salam. Itu yang pertama dan yang agak lama dipakai di Muhammadiyah. Hadisnya jelas, Bukhari Muslim. Kemudian ada yang kedua, dengan cara jumlahnya tetap 11 rakaat, tetapi dengan 2, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 salam, berapa rakaat? 8. Ulangi. Perhatikan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 10 rakaat. Berarti tinggal berapa? Jadi witirnya 1 rakaat. Hadis Sahih Muslim. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, yang jadi problem adalah yang sudah lama kita amalkan 2 4 kali, witirnya 3. Itu gabungan dari sekian hadis. Kalau hadis langsung tidak ada. Gabungan dari hadis yang mengatakan witir itu 3 rakaat. Witir itu kan bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat, dan seterusnya. Nah, yang langsung 8 rakaat dan 3 rakaat itu belum ditemukan. Lalu bagaimana? Tarjih dulu kok menetapkan 2 lalu 3. Itu ternyata setelah kita lacak gabungan dari sekian banyak hadis. Jadi suatu ketika Nabi mengerjakan 8 rakaat, itu di situ hadis. Tapi witirnya 5. Jadi berapa? 13 rakaat. Itu ada hadis. Nah, kemudian ada yang tadi 11 rakaat dengan jelas sekali hadis mengatakan Nabi salam setiap 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Jelas sekali. 2, 5 kali, witirnya 1 rakaat. Ini yang kami amalkan di masjid kami di Sidoarjo. Sudah sekitar 5 tahun. 2 5 kali, 10, witirnya 1. Tapi begini para jemaah, waktu sampai salah paham. Ada teman saya ahli hadis menjelaskan bahwa 2 4 kali dan 3 itu menggunakan hadis 4 4 3. Jadi tafsir. Jadi 4 4 3 itu difahami 2 2 2 2 3. Sehingga pasti menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi hadis 4 4 3 itu ada 3 pemahaman. Mudah-mudahan tidak bingung ya Bapak Ibu. Asal lapang dadanya itu, nggak gampang bingung. 3 pendapat tentang 4 4 3 itu. Yang pertama apa adanya? 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat setelah, 3 rakaat setelah. Itu yang umum. Dan Muhammadiyah tarjih ngambil yang ini. Yang kedua, hadisnya sama, dipahami
2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat sih. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat sih. Lalu 3 rakaat. Jadi 4 rakaat itu ditafsiri setiap 2 salam istirahat, 2 salam istirahat, taslimatan istirahat, baru witir 3 rakaat. Mengapa witir kok tetap diberikan 3? Karena ada hadis witir itu 3 rakaat di satu hadis. Ini yang banyak diamalkan itu. Kata teman saya hadis begitu pemahamannya. Oh begitu toh, tidak apa-apa, itu kan pemahaman. Tapi Taji Muhammadiyah nggak begitu pemahamannya. Taji Muhammadiyah 4 1 salam, 4 1 salam, 3 1 salam. Itu tarjih. Ada pemahaman ketiga. Apa tadi? 4 rakaat itu dengan cara 2 rakaat tasahud awal. Jadi tetap 4 rakaat sekali salam, tapi ada tasahud awal. 4 rakaat tasahud, 3 rakaat tasahud awal lagi. Itu pemahaman. Apakah itu benar atau salah? Wallahu a'lam. Jadi ada 3 pemahaman satu hadis tadi. Nah, kalau tidak ingin ada perdebatan, ya tapi itu 2 5 kali itu 1. Itu enggak ada perdebatan. Coba sekarang saya bacakan hadisnya. Bahasa Indonesia begini. Nabi biasa sholat dalam jumlah 11 rakaat. Beliau salam setiap 2 rakaat. Berarti berapa kali salam itu? 5 kali. 11 kalau 22 berarti kan 5 kali. Sisanya berapa? 1. Nah, wa yutiru biwahidatin, beliau witir dengan 1 rakaat. Hadis sahih Muslim. Nah, karena itu maka sekarang ini juga menjadi alternatif. 2 5 kali witir 1 rakaat. Nah, para jamaah, ini hanya wacana saja, jangan jadi bahan perdebatan. Yang penting ini sholat. Bapak Ibu, saya sedikit ingin mengambil pelajaran juga. Saya pribadi, kalau tadi secara kelembagaan di perumahan kami, di situ ada orang PP, Pak Sapi Punggeni. Ada orang wilayah, Pak Januri, ada orang PDM, semua ada di situ, satu perumahan saya. Saya ketua takwir, mengusulkan sejak 5 tahun itu agar 2 5 kali witir 1. Tidak ada yang menolak, semuanya sami'na wa ata'na. Para profesor, para kiai, sami'na wa ata'na. Sama sekali. Kalahkan ketua takwir. Memang begitu, ketua takmir itu punya peran, tapi kan tidak boleh apa ya? Tidak boleh otoriter. Tetap ditawarkan. Jadi Bapak Ibu silahkan mau pilih yang mana. Nah, Tarjih Jawa Timur pernah menetapkan kira-kira 5 atau 4 tahun lalu boleh memilih 3 di antaranya. Nomor 1, 4 4 3. Yang kedua 2 2 4 kali 3. Dan yang ketiga ini 2 2 2 5 kali 1. Ini yang masih baru ini. Baru dipublikasikan, tapi sudah 1500 tahun lalu. Ya. Nah, Bapak Ibu saya hormati. Kemudian saya tambahkan begini. Tapi saya ingin bilang bahwa saya pribadi sesekali ketika tidak ada jadwal untuk bertugas di masjid atau mana, saya biasanya sholat di rumah. Mohon maaf ya. Saya sholat di rumah itu biasanya berusaha untuk bisa menghatamkan 1 juz 1 malam. Saya tidak hafal, maka saya membaca pakai HP, membaca.
Waktunya kurang lebih 1 jam atau 1 jam seperempat, bisa 1 juz. Itu sudah dengan sangat leluasa. Yang umum kan setengah jam itu ya. Orang-orang itu kan rata-rata yang sudah dekat itu kan setengah jam. Ini kita tambah setengah jam untuk bacaan Quran itu bisa 1 juz. Sehingga sholat dengan bacaan Quran yang sedang tadi itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam. Ya, pertama harus punya niat yang kuat. Yang kedua ingin sambil tadarus. Nah, kalau di rumah kita kan perlu rumah itu kita berikan energi positif berupa bacaan Al-Quran. Kan pernah ada ungkapan, hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Bagus untuk kita coba. Jadi mohon maaf, saya biasa begitu. Dan hari ini biasa di luar Ramadan sama. Saya suka 2 5 kali tadi, witirnya 1. Jadi 10 rakaat tadi itu bisa menyelesaikan 1 juz. Kadang-kadang saya hanya 2 rakaat, tapi 1 juz juga. Jadi 1 rakaat kira-kira setengah jam, 1 rakaat setengah jam, 1 juz bisa juga. Mohon maaf, ini sekedar info ya, sekelas info. Barangkali ada yang ingin nyoba, iya kan? Dan kami membiasakan begitu, walaupun tidak selalu. Kadang karena bangunnya kadang mepet subuh, akhirnya ya 2 rakaat sama 1 rakaat saja sholatnya. Dan saya tidak selalu setiap malam tuh mengeraskan bacaan, tidak selalu. Sesekali saya keraskan. Ketika badan lagi enak, lagi seger dan sebagainya, saya keraskan dengan niat membuat suasana rumah berhiasan Al-Quran tadi. Kadang-kadang ya cukup dengan sir saja. Nah, Nabi juga terdengar begitu. Terdengar suaranya, tadi kan membaca itu. Nah, Nabi itu pernah suatu ketika, dugaan saya hanya 2 rakaat semalam itu. Lu kok bisa buka begitu? Coba bayangkan, 1 rakaat Al-Baqarah belum selesai, dilanjutkan Ali Imran. Bayangkan, 1 rakaat itu. Padahal saya tadi 1 juz sudah 10 rakaat. Ya kan? Berarti kalau beliau membaca sekian panjang, dugaan saya memang nggak dijelaskan hadis itu, hanya sekitar 2 rakaat. Kalau misalnya Nabi mulai sholatnya sore gitu, jam 8 sampai jam subuh, ya mungkin bisa beberapa rakaat. Tapi juga kalau sampai berapa tadi, 11 rakaat rasanya agak repot. Nah, sampai sahabat merasa cik suwe nirek Nabi oleh sholat kan gitu. Itu kan pribadi. Jadi kalau sudah pribadi itu terserah sekuatnya. Itulah sebabnya diantara mengapa sholat tahajud itu tidak dianjurkan berjamaah, tapi boleh. Boleh silakan. Nabi pernah tahajud, ada sahabat ikut, dibiarkan ikut. Tapi Nabi nggak ngajak, ayo tahajud sama aku. Kepada istri juga nggak ngajak, ayo dia sholat. Enggak. Tapi kalau ikut, monggo. Begitu. Mengapa? Kalau begitu sudah tahajud itu kan sangat individual saat itu. Kemampuan kesehatannya, kemampuan macam-macamnya itu lebih ke individual. Sehingga mau setengah jam, mau 1 jam, mau 2 jam, silakan. Nah, Pak Soleh ini, Pak Soleh Kediri, yang hari tahajud itu ya, itu pernah kami ikut jam 1 sampai jam subuh. Itu pun hanya 4 rakaat atau berapa. Yang lama itu diamnya yang lama. Yang lama diamnya. Nah, idealnya menurut saya mestinya bacanya dipanjangkan. Nah, beliau mungkin lebih milih diam. Jadi setelah membaca ayat kursi itu diam gitu. Nah, diam dipakai mungkin dikit yang lain. Allah. Baik para jamaah, jadi intinya di bulan Ramadan nanti yang namanya qiyam Ramadan atau tarawih itu usahakan jangan ditinggalkan. Usahakan jangan ditinggalkan. Termasuk amalan penting. Nabi pernah bersabda, "Man qoma Ramadhana
imanan wa ihtisaban juga sama ghufira lahu ma taqaddama. Jadi sama, siapa yang puasa itu siapa yang Ramadan sama. Nah, berikutnya adalah tadarus Al-Qur'an. Sampai berapa ini Pak terakhir? 7. Masuk 5 menit lagi. Padahal 7 namanya. Baik. Ya tambah sedikit kira 10 menit ya nanti. Bapak Ibu hormati, ada tradisi di kita orang Jawa ini yang namanya tadarus Al-Qur'an. Bagaimana zaman Nabi kan gitu ceritanya. Ternyata ada hadis yang mungkin kan dipahami oleh masyarakat kita itu. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim dikatakan bahwa begini. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudasul Qur'an. Jibril itu setiap malam di bulan Ramadan nemuin Nabi dan tadarus Al-Qur'an. Wayudarisu. Tadarus itu artinya ada yang membaca, ada yang menyimak. Itu tadarus. Kalau panjenengan baca di rumah itu bukan tadarus. Apa? Qiraatul Qur'an. Bagus juga ya. Beda. Ya, tadarus itu ada yang belajar. Nabi membaca, Jibril menyimak. Itu ceritanya. Wayudarisul Qur'an. Makanya lalu membawa kita, ayo kita tadarus di masjid kan, habis tarawih itu ada berapa orang, ada yang baca, ada yang menyimak. Itu namanya tadarus. Tetapi kemudian ada pengambilan kebijakan yang menurut iman saya kurang berkenan. Apa itu? 10 orang supaya malam itu bisa khatam semalam. 1 orang baca 3 juz, 1 orang 3 juz, akhirnya semalam khatam. Yang khatam bukan orangnya, masjidnya yang khatam. Dibacakan 30 juz di masjid itu, tapi kan 1 orang atau 30 orang ya, 1 orang 1 juz. Yang khatam kan masjidnya bukan orangnya, orangnya baru 1 juz. Tapi kita juga harus membijaksanai menyikapi begitu untuk ijek gelem maca Quran. Tapi kalau ingin bagus, ada yang membaca, ada yang menyimak, itu yang bagus. Supaya apa? Namanya orang itu kalau keliru nih loh. Nah, ketika keliru diingatkan harus legowo. Ojo, aku harus pintar kok diingatno. Itu namanya nggak tadarus menahi. Jadi kalau Anda tadarus, siap untuk diingatkan satu dengan yang lain. Jadi para jamaah jangan lupa tadarus Al-Qur'an. Nah, apa ada perintah menghatamkan Al-Qur'an? Ya ada? Ada. Ini banyak kita tidak tahu itu. Nabi dengan tegas mengatakan, Iqra'il Qur'an fi syahrin, baca Quran hingga khatam dalam 1 bulan. Hadisnya Bukhari. Ini gara-gara ada sahabat sih tanda petik nggak tahu ini bagus banget keranjingan. Keranjingan itu apa artinya? Apa? Oh iya. Ada yang akan negatif ya. Kalau saya nggak positif, semangatnya menggebu-gebu. Oh pengen banget. Nah itu keranjingan ya. Tapi ada yang negatif tadi itu ya. Ambil yang positif saja. Jadi ada sahabat yang sangat menggebu-gebu. Kalau bisa 1 hari itu 1 kali khatam. Nah dia tapi ragu dengan kebijakan dirinya itu. Tanya, ya Rasul, fikam aqra'ul Qur'an. Sebenarnya untuk menghatamkan Quran itu sebaiknya berapa lama? Apa kata Nabi? Fi syahrin, 1 bulan 1 kali. Itu normalnya. Normal, wajar. Tapi sahabat dia tuh, ya Rasul, kesuwen. 1 bulan baru khatam 1 kali. Ya sudah, untuk sampean 3 pekan atau 25 hari. Ujak kesuwen. Dia mengangkat kata, ya Rasul, aku masih bisa lebih kuat dari itu. Ya sudah, 2 pekan sekali. Ijak kesuwen Rasul. Ya sudah, 1 pekan 1 kali. Ijak kesuwen Rasul. Maunya diminta izin 1 hari 1 kali khatam. Apa kata Nabi? Di hadis Abu Dawud mengatakan,
Ojo sampai menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Sebab kalau udah kurang dari itu, gak bisa ngerasa nama Quran. Nggak bisa yafqah, memahami yang dibacanya. Jadi Habib Bukhari, Abu Dawud yang menjelaskan itu. Nah, karena itu maka Bapak Ibu, nanti kalau tadarus usahakan ada target khatam paling nggak 1 kali. Paling nggak 1 kali. Siap? Awas loh ya, dicatat malaikat itu. Jamaah pengajian katanya mau mengatakan 1 kali. Bapak Ibu, mohon maaf, mudah-mudahan dalam bahasa Jawa nggak salah paham. Semenjak saya membaca hadis tadi, Iqra'u Syahrin, bacalah Quran hingga khatam dalam 1 bulan. Semenjak itu saya selalu 1 bulan sekali khatam. Mulai tahun 11. Sekarang berarti 13 tahun. Setiap bulan khatam Quran, setiap bulan khatam Quran. Karena hadis itu. Iqra'ul Quran fi syahrin. Saya dapat nanti gara-gara bikin disertasi untuk doktor itu. Dokter saya tentang terapi Quran. Saya baca hadis tentang ini, ternyata ketemu hadis itu. Iqra'ul Quran fi syahrin. Bacalah Quran hingga khatam dalam 1 bulan. Ya, bagi yang belum kuat, ya mungkin 1 bulan setengah Quran atau 15 juz. Belum bisa juga sekian juz. Pokoknya ada keinginan untuk rutin membaca Al-Quran. Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi, hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah, mengatakan, jadilah Anda setiap hari membaca Quran, walaupun suatu saat sempatnya hanya 1 ayat. Setiap hari membaca Quran, walaupun suatu saat sempatnya hanya 1 ayat. Dengan begitu Anda pantas disebut Ahlul Quran, orang yang suka dengan Al-Quran. Ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan karya monumentalnya Al-Hikam, tipis tapi luar biasa isinya. Nah, para jamaah, melalui ceramah pagi ini saya ingin menggembirakan. Saya sampaikan lagi para jamaah. Setelah saya ceramah begini, mudah-mudahan juga nular virusnya ke sini. Kira-kira di Al-Falah, di Al-Falah Surabaya, Al-Falah, kira-kira 3 bulan berikutnya, seorang pemuda datang ke mimbar saya pengajian. Ustaz, terima kasih. Ada apa? Virus Ustaz masuk ke saya. Apa maksudnya? Semenjak Ustaz menyampaikan itu, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan setiap bulan 1 kali khatam Al-Quran. Alhamdulillah, ikut bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, sing cek kuat-kuat, sing cek kira-kira sanggup, usahakan. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya, yang tadi saya mengatakan ojo kurang 3 hari, itu hadis Abu Dawud. Beda hadisnya. Jadi yang wajar itu 1 bulan 1 kali khatam. Tetapi para jamaah memang sebenarnya kita tidak hanya dituntut membaca, tapi juga berikutnya membaca dan memahaminya. Ada terjemahannya, ada tafsirnya, dan yang paling tokcer adalah menghayati isinya, kemudian mencoba mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, para jamaah, saya tambah 10 menit lagi ya. Nyun sewu. Yang keempat, jangan lupa amalnya sangat penting, istimewa adalah sedekah. Bersedekah. Di dalam hadis disebutkan, hadis Bukhari Muslim, Rasulullah itu adalah ajwadun nas, orang yang dikenal paling dermawan, nyah-nyok, suka memberi. Dan begitu masuk Ramadan, ajwad lebih nyah lagi, lebih dermawan lagi. Kita kan perlu niru Nabi. Itulah tradisi Nabi yang suka membantu, bersedekah,
begitu masuk Ramadan lebih bersemangat untuk bersedekah. Nah, paling gampang bagi kita untuk sedekah itu adalah nanti kalau sudah masuk Ramadan, siapkanlah untuk menyiapkan buka puasa. Buka puasa bisa yang berupa takjil kecil-kecilan itu, kurma, minuman, boleh juga bungkusan nasi, atau kalau rombongan piringan, rawon, soto dan sebagainya. Saya ingin cerita ke Bapak Ibu, di tempat kami yang masjid tadi itu, di Taman Jenggala, ada Pak Syafiq, ada siapa, ada beberapa proses itu. Itu kami pernah merancang tahun lalu itu ya, setiap hari berbuka dengan nasi. Jadi kita tawarkan pada masyarakat, ayo sapa sing wani nanggung dina iki sapa. Nek gak sanggup wong siji satu hari ditanggung 2 atau 4 orang. Kurang lebih waktu itu memang sekitar 100-200 orang, nggak banyak jamaahnya. Jadi ya sekitar 1 juta atau 1,5 untuk setiap hari kalau untuk makan soto, rawon dan sebagainya yang dengan itu. Akhirnya terjadi, bisa. Tapi kita gairahkan, ojo sampai gak ikut berpartisipasi menyiapkan buka puasa. Ingat kata Nabi, barang siapa memberikan buka puasa man fatara shaiman kana lahu aw kutiba lahu mithlu ajri shaim, maka orang yang ngasih buka puasa akan dapat pahala seperti yang puasa itu. Karena dia juga puasa dapat sendiri. Sekarang bayangkan data itu, kalau kita ngasih buka puasa 100 orang, kita dapat pahala 100 puasa, tambah kita berarti dapat pahala 101 pahala puasa. Betapa besar pahala orang yang ngasih buka puasa. Nah ini guys, buat nyonggo dewe bersama-sama teman. Apa tadi? Ya apa? Gotong royong. Gotong royong. Ayo digotong royong. Wong 5 satu hari, 5 satu hari. Nah intinya perbanyak sedekah. Selain itu juga silakan pada fakir miskin dan seterusnya. Saya lanjutkan sedikit tentang itikaf dan Lailatul Qadar. Yang kelima, itikaf dan Lailatul Qadar. Usahakan Ramadan, terutama sebulan terakhir, itikaf di masjid. Itikaf ya di masjid, bukan itikaf di rumah. Nah, itikaf ini idealnya 24 jam dalam satu hari. Jadi kalau ingin itikaf seperti Nabi, masuk malam 21, jadi sebelum maghrib masuk masjid itu, nanti pulang ketika mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sekitar 10 hari. Kalau cuma 30 ya, kalau memang 29 ya, malam 19 itu ya, malam 20-nya itu masuk, sehingga kita bisa 10 hari kali 24 jam. Itu itikaf yang sempurna secara waktu. Begitu Nabi melakukan. Lalu makannya ya apa? Ya minta keluarganya apa jenenge? Ngirim. Nah sekarang masjid-masjid itu sudah berani loh Pak, beberapa masjid ya. Itu ngingoni. Apa ngingoni Pak? Ya, gak enak bahasa ngingoni ya. Jadi artinya menyiapkan, menyediakan, memfasilitasi, bukan hanya buka sampai sahur. Ada masjid yang seperti itu. Tapi wangel biasanya itu. Masjid itu kadang-kadang nyiapkan 100, sing teko 90. Menyiapkan 200, sing teko 300. Angel. Pernah diminta tolong daftar. Zaman sekarang kan kayak kemarin kan daftar dulu. Itu juga nggak bisa. Sehingga daftar ya teko. Ya akhirnya ya sebisanya lah gitu. Tapi tetap diusahakan. Jadi panitia itu memang luar biasa repotnya. Disiapkan 200, sing teko 250, maka begitu lihat sing itu langsung lari ke pasar cari bungkusan-bungkusan itu. Ada beberapa masjid seperti itu. Nah semuanya dilakukan dengan riang gembira. Karena apa? Semangat bersedekah untuk orang-orang yang itikaf. Para jamaah, itikaf itu termasuk sunnah Nabi yang sangat bagus.
Nabi disebutkan sahabat Nabi ini katanya beliau biasa iktikaf 10 hari di akhir Ramadan. Nah, kemudian Aisyah pernah tanya pada Rasul, ya Rasul, dalam rangka untuk menyambut Lailatul Qadar itu doa apa sebaiknya aku baca? Kata Nabi, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu sudah populer ya. Nah, sekarang umroh termasuk amalan yang istimewa di bulan Ramadan adalah umroh. Nah, ya apa wae des mungkin iki? Ya berangkat umroh. Iki seneng sing duwe apa? Biru. Karena apa? Nabi menjanjikan barang siapa umrah di bulan Ramadan, ini kata Nabi, maka orang itu akan dapat pahala seperti haji bersama aku, kata Nabi. Coba bayangkan. Bukan hanya sama dengan haji, tapi haji bersama Nabi. Apa gak kepengen sampean? Kepengen tau? Alhamdulillah, ya kami sekeluarga tahun lalu sempat melakukan, tapi ceramah bolak-balik ini kisah dulu saya akhir tahun kemarin keturutan, alhamdulillah. Jadi sabda Nabi ini penting untuk kita renungkan. Intinya bahwa Nabi ingin menggembirakan kepada umatnya, usahakan jika memang punya kesanggupan, ya punya kemampuan, umrohlah di bulan Ramadan. Memang harganya sedikit agak mahal, tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, begitu nanti Ramadan ini namanya buka puasa, walaupun orangnya jutaan, semua insya Allah kebagian. Buka puasa itu kebagian luar biasa, mengagumkan. Jadi selama ini kita mungkin hanya nonton di video-video itu. Kalau ingin buktinya, datang lagi ke umroh pada saatnya. Jadi intinya, berarti salah satu amal utama Ramadan adalah umroh. Yang terakhir adalah zakatul fitri. Zakatul fitri. Orang suka menyebut zakat fitrah. Yang betul zakatul fitri. Tidak ada zakat fitrah itu dalam bahasa Arab maksud saya. Tapi di Indonesia ada kadung menyebut zakat fitrah. Sekarang bandingkan dengan sholat id. Kita menyebut apa itu? Idul Fitri apa Idul Fitrah? Idul Fitri. Zakat, nah sebaiknya juga begitu. Zakatul Fitri. Di hadis tidak ada. Zakatul Fitrati juga tidak ada. Jadi Zakatul Fitri. Malah ada guru saya menyebut Zakat Fitir. Tapi kayaknya kedengarannya. Ya sudahlah. Idul Fitri, Zakatul Fitri. Nah ini penting. Ya, yang diperdebatkan yang terakhir oleh Tarjih Muhammadiyah adalah kapan ini dikeluarkan oleh yang berkewajiban dan kapan dibagikan kepada masyarakat. Kalau kapan harus dikeluarkan oleh yang berkewajiban, umumnya sudah tidak ada masalah. Intinya di bulan Ramadan. Kemudian jangan sampai melebihi sholat Idul Fitri yang menyerahkan yang zakat. Jumlahnya ini macam-macam pendapatnya ya. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Nek kepengen luweh-luweh, ya 3 kilo. Kami di sana 3 kilo. Dan senang, senterima itu dan senang. Walaupun 2,5 sudah dianggap sah. Terserah nanti takmir ya. Makanya takmir itu punya kuasa untuk mengajak bicara. Dan kami memahamkan ke jamaah itu semuanya samina wa ta'na. Ya. Jadi tentang penyerahan dari yang berzakat itu batasan terakhir adalah sebelum sholat id. Itu ada hadisnya. Kata Nabi, apabila zakatul fitri dikeluarkan setelah sholat, maka tidak bernilai zakatul fitri, tapi sedekah biasa. Apa artinya? Dia dianggap belum zakatul fitri. Nah, ini sudah umum. Nah, yang heboh itu kan setelah tentang pembagian zakatul fitri boleh nggak setelah Idul Fitri? Berdasarkan Munas Tarjih Muhammadiyah tahun 2021
yang berpusat di Universitas Muhammad Gresik, Bangke dan Wade. Dalam waktu ada 2 tempat terpusat, disimpulkan bahwa boleh saja menyerahkan zakatul fitri setelah sholat Idul Fitri. Sempat heboh itu. Nah, jadi takmir-takmir kalau merasa kesulitan membagikan, kok ente. Dan kadang-kadang ada jamaah itu jam 10 malam Idul Fitri lagi nyerahno, ya toh? Masa kita tolak? Ya, jangan, terima saja. Kemudian kalau bisa tidak apa-apa, diserahkan kepada siapa malam itu juga. Tapi kalau nggak sempat, kata tarjih, boleh setelah itu. Sepekan kemudian, bahkan setahun itu dibolehkan oleh tarjih Muhammadiyah. Ini pendapat yang terkini. Demikian para jamaah, mudah-mudahan yang disampaikan ini memberikan tambahan wacana dan semoga kita semakin siap untuk menghadapi kegiatan bulan Ramadan. Dan yang paling penting kita mohon kepada Allah, semoga kita semua diberi kekuatan lahir dan batin untuk dapat beribadah di bulan Ramadan dan segala amal-amal penting tadi itu, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Ustaz Zohri yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan bulan Ramadan dan amalan-amalan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Ternyata ada beberapa hal yang seakan-akan wah kok ini ya, seperti tidak yang salah juga. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian, dengan apa yang Ustaz tadi jadikan sebagai wacana bahwa itu adalah perbedaan. Namun perbedaan tidak perlu menjadi perpecahan, tapi adalah menjadi suatu wacana tersendiri bahwa ternyata ini juga boleh, dan yang disampaikan Pak Ustadz juga boleh. Namun karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf tidak ada tanya jawab hari ini. Mohon maaf, sebenarnya ada tanya jawab, tapi karena ada beberapa hal yang boleh kami sampaikan, ada beberapa hal yang di program yang akan kita lakukan pada hari ini, karena ini tidak ada pembinaan mobil muda, maka waktunya sangat terbatas sekali. Dan ada beberapa hal yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama, beberapa info. Satu adalah launching buku Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk. Yang kedua adalah pengajian keliling PCM Sekap Nganjuk yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024 oleh Dr. Haji Sukadiono, Ketua PM Jawa Timur. Tempat Masjid Rododul Jannah, Jalan Raya Pikir Stardi, dan Pro. Yang kedua adalah pengajian Fajar Mubarak tanggal 10 Maret 2024 oleh Ustadz Haji Syafullah Al-Ali MSI dengan tema Tazkiyatun Nafsi. Demikian info yang kami sampaikan. Namun untuk sebelumnya jangan menekan tempat dulu. Ini ada launching buku yang akan disampaikan oleh Bapak Pagi. Kepada Bapak Pagi kami persilakan. Mohon maaf, ini tadi ternyata tangganya hanya ada satu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Majelis Tabligh yang telah memberikan waktu kepada saya. Mohon izin yang pertama. Saya sangat bersyukur bisa menerbitkan buku yang ketiga PDM Nganjuk. Saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tim bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PDM Bapak Juwari SPD, sangat mendorong untuk menggedor kemandekan dunia literasi atau dunia baca tulis.
Mohon Pak Susi, ini saya menulis sedikit, ada 6 tokoh. Kami mulai menulis ketika MPID wilayah Jawa Timur memberikan informasi akan ada penulisan buku sejarah lokal, terutama untuk tokoh-tokoh lokal. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh Nganjuk ini luar biasa. Yang pertama adalah tokoh Eyang Hasyim. Ternyata Eyang Hasyim ini setelah saya eksplorasi dari narasumber yang di sini adalah putra beliau sendiri, beliau pernah menjadi murid langsung Kiai Ahmad Dahlan ketika sekolah Quick School di Jogja. Ini nggak ada yang pernah tahu. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Bapak Abdul Hamid. Ternyata beliau adalah tokoh yang menjadi pelopor jejaring toko Muhammadiyah di zona Mataraman, Pak. Namanya semuanya pakai Haji Ibrahim. Jadi ini dirintis oleh Haji Yahya Ibrahim, kemudian membuka cabang-cabang toko buku yang ada di wilayah Mataraman, mulai dari Madiun, Nganjuk, Tulungagung, dan Kediri. Ini ada di sini. Kemudian untuk tokoh Yai Ali Hamdi, luar biasa. Beliau adalah kiai yang tidak banyak orang tahu. Dia adalah pesepak bola. Menurut Kiai Ali Saifullah, putranya, beliau menempati posisi back, Pak. Beliau adalah tinggi besar. Di samping itu, beliau juga suka menulis. Ini yang tidak bisa ketahui. Luar biasa, Yai Ali Hamdi. Saya sebagai pemain sepak bola, satu klub dengan mantan Kabid Ekonomi Nganjuk, Bapak Joko Biono. Biasanya kalau setelah saya lari cepat saya dikirim karena dia adalah seorang gelandang. Dia juga seorang pebulu tangkis yang luar biasa, Bapak Yai Hamdi. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Mas Huri. Ini luar biasa, tokoh yang luar biasa, total mengabdi pada Muhammadiyah, khususnya di BCM Kertosono. Hanya ada sisa 4 buku karena buku ini dicetak terbatas. Nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ketua PDM Nganjuk, kemudian yang terhormat Bapak Yudi. Kemudian yang kedua adalah Ketua Urtum Aisyah. Saya disentil, Pak Panggih, ini bapaknya sudah ada tokoh-tokoh, mbok ibunya juga diikutkan. Siap kami bantu untuk Aisyah. Tokoh-tokoh ada 2 syarat, sudah almarhum. Yang pertama, syarat pertama adalah beliau mempunyai kontribusi yang besar terhadap persyarikatan, dan yang kedua berpengaruh di persyarikatan. Saya kira itu, kami mohon Bapak Juwari naik ke mimbar untuk menerima buku secara simbolis. Kemudian Urtum Aisyah mungkin bisa naik ke depan, dibagi oleh siapa untuk menerima buku. Monggo Urtum Aisyah. Kemudian yang satu lagi, narasumber nanti semua dapat. Untuk itu cucu dari almarhum Bapak Abdul Hamid dipersilakan untuk naik panggung untuk menerima buku ini. Silakan, siapa yang hadir? Silakan, Mas. Kemudian tokoh yang berikutnya adalah Bapak Sumati. Beliau sudah sukses sebagai saudagar sejak muda, sehingga beliau total kehidupannya untuk persyarikatan. Banyak wakaf yang disampaikan di Nganjuk maupun di Bali. Baik, menyusul berikutnya akan terbit buku sejarah IMM Nganjuk. Bab 1 sudah selesai. Alhamdulillah, matur nuwun dumateng tim MPDI dari PDM Nganjuk yang di bawah BUMN Pak Panggih
kali-kali juga komunikasi dengan kami dan kami memberikan support kepada beliau untuk menulis tokoh-tokoh Muhammadiyah Aisyah dengan yang memiliki kontribusi untuk perkembangan Muhammadiyah. Dengan catatan tadi memang betul beliau sudah kabundut. Misalnya Juwari ditulis ternyata terakhir korupsi kan juga bahaya, yang sudah kabundut dan betul-betul terbukti. Dan yang kedua bahwa ini juga bagian awal juga walaupun sudah ketiga masih banyak juga tokoh-tokoh yang kami perintahkan juga. Mudah-mudahan selama kepengurusan ini tokoh-tokoh yang kontribusinya besar pada Muhammadiyah, pengembangan Muhammadiyah Nganjuk juga bisa ditulis untuk literasi generasi muda berikutnya. Terima kasih Pak Pagi dan teman-teman. Jazakumullah khairan katsira. Begitu juga pada ahli waris tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini, kami ucapkan terima kasih atas kontribusi informasinya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi generasi muda Muhammadiyah Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Kepada Pak Dwari, kembali ke depan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah rangkaian acara dari pagi hari ini. Kami sekaligus membawa acara, mohon maaf atas segala salah hilaf yang kami lakukan, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Maka dari itu, marilah kita tutup majlis baca mubarak pagi hari ini dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.